Oke guys, kenalin nama aku Rafli dan kali ini kita bakal ngebahas satu sosok yang udah bekerja selama kurang lebih 5 tahun di sebuah lowongan pekerjaan yang kurang lebih 10 tahun ke belakang itu belum ada. Mungkin kita semua udah sering dengar ada pekerjaan yang namanya host life. Yang udah jelas mungkin tahun dulu kali ya, orang tua kita atau om siapa pasti belum ada lowongan pekerjaan kayak gitu. Nah, sekarang aku udah sama bintang tamu kita nih. Dia udah berpengalaman sebagai host live selama 5 tahun. Di sini kita bakal kenalan sambil kita cari tahu sebenarnya kerjaan host live itu ngapain aja sih? Terus skill apa yang dibutuhin? Juga apa sih keluh kesahnya selama kerja sebagai host live? Oke, mungkin buat awal-awal kita boleh kenalan dulu ya. Ya, Boleh silakan perkenalkan diri dulu. halo semuanya, kenalin, nama aku Anissa Nimal Maula, tapi familiar nama aku biasanya dipanggil Nimal. Hmm. Oke, Tanima, mungkin aku nanya yang paling simpel dulu ya sebelum kita masuk ke tentang ini ya, tentang host life-nya. Gimana sih keseharian Tanima gitu sekarang? Kesibukannya apa? Untuk aktivitas keseharian, aku biasanya bangun untuk bekerja, Oke. pastinya langsung ke kantor, Hmm. terus biasa menjalankan aktivitas kayak biasanya yaitu nge-host live. Oke. Platformnya boleh disebutin? Oh, boleh, boleh. Di salah satu platform yang pastinya kalian juga udah familiar di TikTok Shop dan juga Shopee. Oke. Mungkin ini nih untuk seseorang yang bekerja di host life ya. Kan kita bangun pagi dan siap-siap bekerja. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kayak misalnya mungkin orang-orang yang kerja di bagian hospitality itu kesabarannya sama kekuatan raganya ya. Karena mereka Ya. bakal ngelain banyak orang, ketemu banyak orang. Nah, sebagai host life apa sih yang harus dipersiapin dari dirinya gitu saat mau bekerja? Yang pastinya yang pertama itu mood ya. Oke, Karena mau. kalau misalkan mood kita dari awalnya udah jelek, itu depan kamera juga kita pasti nggak maksimal. Oke, nggak Ya, maksimal gitu. ya untuk ke chemistry ke penontonnya juga bakalan kurang banget kalau misalkan moodnya aku lebih jelek banget. Terus yang kedua pastinya kesehatan, karena host live itu modalnya itu di suara, Suara. suara dan juga pastinya fisiknya juga harus happy. Oke, jadi secara fisik kita harus good looking ya. Ya, Good looking itu buat teman-teman yang masih mikir, good looking itu bicara ganteng jelek enggak, teman-teman sebenarnya. Good looking itu bisa diartiin kurang lebih kayak gini. Orangnya itu berpenampilan rapi, wangi, udah mandi, itu good looking. Jadi kita gak ngomongin good looking ini dari sudut pandang jelek cantik atau jelek ganteng gitu ya. Mungkin kayak gitu ya bener ya. Jadi sebenarnya host life ini pekerjaan buat siapa aja mungkin ya. ya untuk siapapun. Oke, sekarang aku mau masuk ke bagian host life-nya nih. Kira-kira nih, skill khusus apa sih yang biasanya harus dimiliki sama seseorang yang bekerja di bagian host life? Yang pertama pastinya kita harus punya PD Oke. ya. Karena kalau misalkan kita malu-malu atau kita introvert buat jadi host live itu sangat-sangat bertolak belakang ya. Terus yang kedua harus cepat hafal produk knowledge. Hmm, Karena itu salah satu modal kita untuk nyampein ke penonton kan. benar, benar. Gitu. Itu sih. Soalnya ya sih, kebayang juga kalau misal kita nge-live, terus kita bingung ini produknya apa, Iya. yang di etalase nomor segini itu barangnya apa. Iya. Iya, benar-benar. Karena kan penonton suka nanya ya, Oke. Kak, spill dong produk ini. Kalau misalkan kita nggak tahu modalnya, produk knowledge-nya itu bakalan nggak nyampe dan Kacau nggak, banget ya. dan nggak akan masuk. Oke, berarti gini. Sebenarnya ini jadi pertanyaan beberapa teman-teman aku sih yang pengen berkecimpung sebagai host live. Kira-kira dari Technimal nih untuk memahami tentang product knowledge ini, apakah itu berangsur-angsur lama-lama jadi hafal atau sebelum masuk kerja itu kita riset dulu di rumah atau nanti kita dapat training dulu untuk hafal produk-produknya? Pastinya kalau misalkan untuk yang awal-awal baru terjun, itu Oke. pastinya ada training, biasanya rata-rata di berbagai perusahaan ya, setahu aku tuh ada training selama 3 bulan, masa probation. Oke. Untuk kita menghafal produk knowledge, untuk kita masuk ke trafficnya harus gimana nih, terus juga chemistry kita ke penonton ke depannya harus gimana gitu. Oke, maaf kepotong. Ini kita ada ini ya, tempe mendoan buat bintang tamu. Boleh? Wah enggak teh barangkali ini ya, karena kan kita di sini podcast rakyat, kita coba podcast Merakyat. dengan merakyat gitu. Iya. Ini kita sengaja sediain buat bintang tamu gitu loh, barangkali pengen sambil nyemil apa gimana gitu. Oke, boleh lanjut lagi tadi. Sampai mana ya gitu. Jadi pasti ada masa trainingnya dulu. Jadi nggak mungkin jadi host live kita langsung terjun sendirian nih depan kamera, nggak. Oh, jadi kita ada masa training itu udah lengkap sama kayak kita belajar nge-host, Iya. kita juga belajar buat hafalin produknya. Ya, soalnya ini sebenarnya jadi pertimbangan banget Kak, karena teman-teman aku tuh banyak mereka orangnya Iya. pede depan kamera. Tapi mereka gak pede sama produk yang dijual. Tuh, Maksudnya bukan gak pede karena produknya jelek, tapi karena untuk menghafal keseluruhan produknya itu sulit. sulit.
Nah, untuk mungkin sekilas ya dari tentang host life ini, dari skill yang dibutuhin. Mungkin sekarang aku penasaran sama ini sih Teh. Keluh kesahnya. Kalau kesahnya ya. Oke, boleh. Kalau dari kabar baiknya Boleh. sama ya, pastinya dari pendapatan, achievement Oke, achievement. ya. Kalau kekurangannya pastinya waktu, Oke. fisik, suara, kayak gitu pasti ada. Berarti ada di kekurangannya itu waktu, fisik dan di suara ya. Suara, Kelebihannya itu ada achievement. achievement pastinya. Buat Kanimal sendiri, achievement apa sih yang udah diraih selama 5 tahun berkecimpung di dunia host life? Kalau misalkan dari apa barang Oke, boleh deh apa atau money, pendapatan? Boleh dari misal hari ini bisa tembus berapa? Atau misal achievementnya dapat penghargaan dari perusahaan. Kira-kira apa sih penghasilan yang pernah Kanimal dapat gitu loh? aku pernah waktu tahun 2022 ya Oke. sama salah satu brand besar, boleh sebut ini sebenarnya. Boleh. Ya? Boleh. Boleh. Kalau enggak juga apa-apa, itu kita Ya, preference sama masing-masing aja. salah satu brand besar lah ya di Kota Bandung yang semua orang juga tahu. Aku pernah waktu itu di target di Tangtang nih ya. Oke. Selama 2 minggu itu kita harus tembus penjualan kurang lebih di 600 juta, 600 atau 700 juta. Selama 2 minggu ya, 2 bukan minggu. sebulan. Dan ternyata alhamdulillah itu achieve targetnya. Dan aku tuh dapat reward ya dari perusahaan itu. Dulu tahun 2022 itu iPhone 11 Pro Max itu masih baru Iya, masih awal-awal rilis awal-awal lah. bagus gitu. Heeh. Ya. Yang tadinya kalau untuk beli sendiri kayaknya nggak bisa, Iya. tapi akhirnya aku punya karena reward sendiri. Berarti itu benar-benar hasil hard work-nya ya. Ya, Oke, mungkin sekarang kita masuk ke keluh kesah. Oke, tadi kita masuk ke keluh kesah ya. Tadi di keluh kesah itu ada waktu, tenaga, sama suara. betul. Mungkin boleh dibahas dari waktunya dulu nih. Ada apa sih dengan waktunya? Pastinya kalau jadi host live ya, apalagi aku di platform TikTok, Oke. itu ada pasti tiap bulannya itu disebutnya angka kembar. Angka kembar. Ya kayak 22, Oke. 11, event-event gede. Oke. Di salah satu e-commerce, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, itu tuh kita pasti menghabiskan waktu seharian itu bisa di kantor karena kita ngejar event itu. Oh Karena iya kita benar-benar. suka dapat target kan dari BA TikTok gitu. Terus di hari-hari tertentu juga suka ada event juga gitu. Dan itu nggak pasti sih, cuma dalam sebulan pasti ada. Berarti untuk waktu kerja normal mah ya optimal aja seperti Iya, biasanya. cuma kadang kita suka overtime gitu. Itu sih yang Oke, harus kuatnya. By the way, kalau misal kurang suka makanan yang asin, kita juga udah kedatangan makanan manis ya. Ini ada Oke. ada pisang goreng, gula aren, barangkali mau dicoba boleh banget, gak apa-apa Iya. dicoba satu dulu. Oke, tadi kita sampai ke waktu ya. Ternyata kalau untuk kerja sehari-hari itu optimal seperti Iya. biasa. Kecuali kalau ada event-event besar, di situ lumayan nguras tenaga banget ya. Nah, terus itu berarti kita udah masuk ke perihal waktu dan tenaga ya. Udah habis di dua itu. Yang terakhir itu tadi ada suara. Suara. Nah, gimana nih? Aku ngerti banget kalau misal Teh Nima itu suaranya sering ngomong berjam-jam itu kan kering, Iya. cepet habis. Perawatan apa sih biar bisa maintain suaranya, biar bisa tetap masuk kerja di besok atau lusa? Paling aku mengonsumsi kayak vitamin terus kayak strepsil, tahu nggak sih? Oh iya, yang Ya, permen itu Min ya, permen Min loh. itu. Karena supaya ini kan tenggorokannya nggak sakit juga gitu. Oke. Terus aku menghindari dari batuk karena kalau misalkan kita udah kena batuk ditabrak nge-live itu langsung pasti jadinya tuh suaranya nggak muncul. Ngeflop banget ya, Iya, turun banget jadi ngebas langsung. banget, jadi iya. sakit aja gitu. Ya paling itu sih aku konsumsi strepsil kayak vitamin yang bisa ngejaga suara aku tetap stabil. Oke, berarti apa namanya, setelah kita membahas dua itu, aku mau nanya ini sih satu. Sebentar ya, karena kita podcast merakyat, jadi sedikit ada noise gitu ya. Karena kita di sini mulai merintis dari Iya. bawah gitu ya. Suatu hari nanti kita gak di sini kok, kita di studio, mungkin di gedung Sudirman. Wih, Who knows lah. amin. Oke, kita masuk ke ini mungkin ya. Satu pertanyaan terakhir sih. Sebelum sebelum wejangan atau saran-saran dari Kanima, apakah sebagai host live? Oh ya, aku notes dulu. Ini biasanya pertanyaan yang ditanya sama banyak orang. Beban kerjanya itu setimpal gak sama bayarannya? Gak perlu nyebut nominal, kira-kira tenaga yang kita keluarin itu setimpal gak sih sama bayarannya? Setimpal ya, bukan berarti jomplang kayak kita capek bayarnya rendah. Ya tapi itu kan
Tiap perusahaan beda-beda sih. Beda-beda ya. Kadang kan ada perusahaan yang tidak memanusiakan manusia. Balik lagi ke perusahaannya Perusahaannya. berarti. Cuma Oke. kalau aku alhamdulillah setimpal, sangat-sangat setimpal dengan tanggung jawab yang sebesar Oke. itu. Berarti selama 5 tahun ini belum Iya. pernah ngerasa tidak dimanusiakan gitu. Tidak. Belum pernah dirobotkan, belum pernah. Oke, berarti terakhir ya. Mungkin Tesnimal bisa ngasih sepatah dua kata-kata buat teman-teman yang mungkin pengen bergelut di bidang host life. Apa sih yang bisa jadi saran atau wejangan buat mereka gitu? Paling buat kalian semua yang mau terjun ke dunia host life, kalian coba dulu aja. Jangan langsung berambis, kalian akan bisa coba dulu, belajar dulu. Karena jadi host life tidak menyeramkan itu kok guys. Kalau misalkan kita udah masuk ke dunianya, untuk ngomong 5 jam awalnya kita pikir pasti berat ya. Cuma kalau misalkan kita udah terbiasa ngejalaninnya, insya Allah kok. Dan itu pekerjaan paling oke menurut aku. Nyantai. Oke, terima kasih banyak Tesnimal ya. Oke. Mungkin karena kita juga di sini untuk mengefisiensikan waktu, mungkin kedepannya kita kalau bisa keep in touch buat beberapa konten ke depan, karena kita juga bakal tetap nyari tahu ilmu-ilmu baru sesuai perkembangan zaman. Oke guys, terima kasih yang buat udah nonton. Barangkali kalian suka, kalian bisa pencet tombol like, dan juga kalau kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Terima kasih udah nonton and see you guys in the next video. Dadah. Bye.